Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Ada beberapa yang perlu diketahui ya, terutama tentang pengertian apa yang dimaksud dengan Germas. Jadi yang dimaksud Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana, dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi yang dimaksud dengan gerakan masyarakat itu adalah ya gerakan yang dilakukan oleh masyarakat ya atas kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat ya agar kualitas hidupnya meningkat. Itu yang dimaksud dengan Germas ya. Tujuan Germas ya, jadi ada dua, nanti kita bedakan dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umumnya adalah yang pertama adalah menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular ya, baik kematian maupun kecacatan ya. Itu merupakan tujuan umum yang pertama. Kemudian tujuan umum yang kedua, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. Kemudian yang ketiga, menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk. Kemudian yang keempat adalah menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan ya. Jadi ini ada 4 tentang tujuan umum dari Germas. Sedangkan tujuan khususnya ya dari Germas adalah untuk menurunkan faktor risiko ya, faktor risiko utama penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik itu faktor biologis, perilaku, dan lingkungan ya, terutama melalui, jadi ini melalui ini yang penting ya, ada 6 nanti ya. Yang pertama itu peningkatan aktivitas fisik. Jadi diharapkan masyarakat itu dengan melakukan Germas ini mau meningkatkan aktivitas fisiknya. Kemudian yang kedua, peningkatan perilaku hidup sehat. Jadi selain melakukan aktivitas fisik, yang kedua adalah perilakunya itu sehat ya. Jadi kemudian yang ketiga, penyediaan pangan yang sehat dan percepatan perbaikan gizi. Jadi yang kita makan juga sehat karena kita menyediakan pangan yang sehat, dan percepatan perbaikan gizi. Jadi masalah gizi kita perbaiki. Kemudian yang keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam adalah peningkatan edukasi hidup sehat. Jadi ini ada 6 tujuan khusus ya yang harus kita lakukan ya agar tujuan Germas itu bisa tercapai. Siapa yang harus melakukan Germas ya? Jadi Germas itu dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa ya. Jadi Germas itu dilakukan oleh semua masyarakat ya, semua komponen ya, baik di pusat maupun di daerah, baik di dunia usaha, dunia pendidikan, atau organisasi masyarakat ya. Juga termasuk kelompok relawan, kelompok komunitas ya, baik mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau kita ditanya siapa yang jadi pelaku Germas, jadi pelaku Germas itu semua kelompok masyarakat ya.
apa peran dari pelaku germas itu? Ya, ini kita bedakan, kita kelompokkan ya supaya lebih mudah ya. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, jadi perannya itu adalah membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan ya, mensosialisasikan ke jajarannya sekaligus melaksanakannya. Ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kemudian di lingkungan akademis ya, dunia usaha ya, atau organisasi masyarakat itu harus melibatkan ya, harus dilibatkan untuk bersama-sama mensosialisasi di lingkungannya serta jaringannya masing-masing serta melaksanakannya. Sedangkan untuk individu, keluarga dan masyarakat menerapkan germas dengan berperilaku hidup sehat. Kemudian siapa yang termasuk sasaran germas? Jadi sasaran germas itu seluruh elemen masyarakat ya. Ya, kita mulai dari individu ya, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat secara semuanya. Jadi yang harus melakukan germas itu semuanya ya. Ya, jadi sasarannya ini ya mulai dari individu, kelompok masyarakat dan masyarakat ya. Sekarang kita membicarakan yang khusus Puskesmas ya. Ini dalam rangka untuk menyiapkan akreditasi. Jadi peran Puskesmas untuk mensukseskan germas itu apa saja ya. Jadi yang pertama, kegiatan pemberdayaan individu dan keluarga yang diukur melalui indeks individu dan keluarga sehat. Ini nanti yang harus dilakukan oleh Puskesmas ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya, yang diukur dengan terbentuknya UKBM. Jadi semakin banyak UKBM yang terbentuk ya, itu berarti pemberdayaannya semakin baik. Dan pembangunan wilayah berwawasan kesehatan yang diukur dengan indeks masyarakat sehat dan indeks tatanan sehat ya. Itu adalah sebagai indikator pemberdayaan masyarakat di suatu wilayah itu berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan germas di Puskesmas itu apa aja ya? Jadi kegiatan germas itu merupakan bagian terintegrasi dari intervensi lanjut terhadap masalah-masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat dilihat dari perubahan IKS ya, indeks keluarga sehat ya, tingkat keluarga atau wilayah. Jadi sebetulnya germas ini merupakan bagian dari PISPK ya. Jadi merupakan bagian PISPK ya, terutama untuk intervensi lanjut ya. Jadi nanti dengan gerakan germas ini diharapkan IKS dari keluarga maupun wilayah itu membaik ya. Jadi sekali lagi, germas ini merupakan bagian dari PISPK terutama dalam hal intervensi lanjut ya. Tujuan germas di Puskesmas ya, jadi germas bertujuan agar masyarakat terjaga kesehatannya, tetap produktif, hidup dalam lingkungan yang bersih, ditandai dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, peningkatan edukasi hidup sehat. Jadi ini nanti semakin banyak kita melakukan edukasi, berarti nanti germasnya nanti diharapkan semakin berjalan. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan. Jadi lingkungannya dibuat menjadi lingkungan yang sehat ya. Kemudian peningkatan pencegahan dan deteksi dini dari penyakit. Jadi agar masyarakatnya tetap sehat, jadi harus melakukan deteksi dini terhadap suatu penyakit. Jadi jangan menunggu sampai parah. Kemudian yang keempat, penyediaan pangan yang sehat. Jadi supaya yang kita makan itu makanan-makanan yang sehat. Kemudian percepatan perbaikan gizi ya, dan peningkatan perilaku hidup
bersih dan sehat ya. Kemudian yang keenam adalah peningkatan aktivitas fisiknya. Jadi ini adalah tujuan Germas di Puskesmas agar terbentuk 6 kegiatan ini ya. Sekarang rincian kegiatan Germas di Puskesmas ya. Jadi yang pertama adalah menetapkan sasaran Germas. Jadi kalau menetapkan berarti dibuat SK ya. Dibuat SK tentang sasaran Germas. Tadi sudah disampaikan sasaran Germas adalah semua kelompok masyarakat mulai dari individu, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat pada umumnya ya. Kemudian adalah membuat rencana pembinaan Germas ya, yang terintegrasi dalam RUK dan RPK. Jadi dalam melakukan kegiatan Germas ya, kalau kegiatan Germasnya itu dilakukan oleh masyarakat ya, kita ya tenaga kesehatan ini fungsinya adalah melakukan pembinaan ya, melakukan pembinaan Germas ya, melakukan pembinaan agar masyarakat itu mau melaksanakan Germas. Nah itu rencana itu harus ya dibuat dan dimasukkan dalam RUK dan RPK ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembinaan Germas itu diminta di sini melibatkan lintas program dan lintas sektor ya. Nah, karena untuk melaksanakan Germas itu semua masyarakat ya, jadi ya harus semua diikutkan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ya. Tadi sudah disampaikan yang dimaksud pemberdayaan masyarakat ini adalah membuat masyarakat ya agar sadar, agar mau, dan agar mampu untuk melaksanakan atau untuk berperilaku sehat ya. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi semua apa yang kita lakukan nanti harus dievaluasi dan ditindaklanjuti agar pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat ini semakin baik ya. Jadi ini ada 5 kegiatan yang harus dilakukan di Puskesmas dalam rangka kegiatan Germas. Jadi untuk membuat rencana pembinaan ya minimal dibuat jadwal seperti ini ya. Kemudian ini kegiatannya dilakukan kapan. Jadi pembinaan itu dalam bentuk apa ya, nanti ditulis di sini. Kemudian kita buat jadwalnya mau dilakukan kapan. Tadi ingat ya, pembinaan ini nanti ada 2 ya, ada yang perlu biaya dan ada yang tidak perlu biaya. Yang tidak perlu biaya ya langsung bisa dikerjakan, sedangkan yang perlu biaya itu perlu dimasukkan di RUK kemudian RPK ya, dananya turun baru bisa kegiatan itu dilaksanakan ya. Ini beberapa contoh kegiatan untuk Germas. Jadi nanti beberapa Bapak Ibu yang ada di Puskesmas ya, supaya bisa tahu beberapa contoh kegiatan Germas ya untuk pembinaan ya. Contohnya misalnya kalau sasaran individu itu bisa ya akses eksklusif atau keluarga yang dilarang merokok, individu yang dilarang merokok ya, itu merupakan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan Germas ya. Atau dalam sasaran keluarga ya, kalau keluarga misalnya ya akses untuk mendapatkan air bersih, akses untuk membuat jamban keluarga, jamban sehat ya, ini contoh-contoh untuk Germas. Kemudian kalau sasaran di masyarakat misalnya PSN ya, pembersihan sarang nyamuk ya, kemudian kawasan ya tidak merokok ya, kemudian atau STBM ya, ini juga merupakan contoh-contoh sasaran masyarakat ya untuk mau berperilaku sehat ya. Jadi ini sudah kita bagi, ada sasaran individu, sasaran keluarga dan sasaran masyarakat. Kemudian contoh untuk pemberdayaan masyarakat misalnya kita buat ya, masyarakat yang dari tidak tahu untuk menjadi tahu, itu bisa kita lakukan dengan penyuluhan, dengan poster, dengan banner. Ini adalah dalam usaha untuk membuat masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian
untuk membuat masyarakat yang dari tahu menjadi mau, ya kita bisa lakukan dengan kunjungan rumah untuk memberikan penyuluhan, ya, atau kita beri rewet-rewet tertentu agar masyarakat itu mau hadir di acara-acara Germas, ya, UKBM, ya, itu perlu kita beri rewet kadang-kadang, ya, contoh, ya. Kemudian upaya agar masyarakat itu dari mau menjadi mampu, ya, misalnya dari posyandu agar mampu, artinya walaupun bidannya tidak hadir tetap dilakukan, itu perlu dilakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini misalnya pelatihan kader posyandu atau pelatihan fasilitator tertentu untuk penyuluhan tertentu, sehingga walaupun bidannya tidak ada, kader-kader itu atau masyarakat tertentu itu yang sudah dilatih mampu untuk memberikan penyuluhan. Ini yang dimaksud pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri, ya, tentang pembinaan Germas dan pembinaan tentang pemberdayaan masyarakat, ya. Kemudian untuk bukti pelaksanaannya bagaimana? Nah, untuk pembinaannya, ya, untuk kunjungan rumah itu pakai buku kegiatan atau laporan kegiatan. Ini untuk bukti bahwa pembinaan itu dilakukan. Jadi untuk kunjungan rumah sekali lagi bisa memakai buku kegiatan atau laporan hasil kegiatan LHK, ya. Sedangkan untuk pertemuan, ya, buktinya adalah uang, ya. Jadi ada undangan, ada absen, ada notulen, dan ada gambar. Ini kalau dalam bentuk pertemuan, ya. Sama juga untuk pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi kalau kunjungan rumah itu juga pakai buku kegiatan buktinya atau laporan hasil kegiatan. Itu kalau kunjungan rumah. Sedangkan untuk pertemuan, ya, sekali lagi buktinya adalah uang, ya. Jadi undangan, ya. Kemudian setiap kegiatan, ya, sebaiknya dilakukan monitoring, ya. Jadi selain juga dilakukan evaluasi, ya. Jadi Monef itu selalu diperlukan untuk kegiatan Germas, ya. Jadi untuk membuat monitoring perlu dibuat format seperti ini. Jadi ini nomornya, kemudian ini kegiatannya ditulis di sini, ini sasarannya, ya. Jadi kalau memonitoring kegiatan itu variabel yang kita lihat itu 3, sasarannya, kemudian waktunya dan tempatnya, ya. Kemudian di bawahnya ini kita beri tanda S itu sesuai, TS itu tidak sesuai. Jadi kalau sasarannya sesuai kita centang di sini, kalau tidak sesuai kita centang di sini. Begitu juga dengan waktu, kalau sesuai dicentang sini, tidak sesuai centang di sini. Tempatnya yang sesuai dicentang di sini, tidak sesuai dicentang di sini, ya. Kita beri contohnya, misalnya nomor 1 kegiatannya misalnya pemicuan STBM, ya, sanitasi total berbasis masyarakat, ya. Ini adalah kegiatan Germas, ya. Kemudian sasarannya, ya, kalau sesuai dicentang sini, dan kalau tidak sesuai centang sini. Ini kebetulan kita buat sesuai. Waktunya, ya, sesuai dicentang sini, kalau tidak sesuai centang sini. Ini kebetulan waktunya kita buat tidak sesuai, ya. Jadi diundang pagi, banyak masyarakat yang datangnya terlambat atau banyak yang tidak datang. Kemudian tempatnya sesuai dan tidak sesuai, kita buat sesuai. Jadi di sini ada masalah untuk pemincuan Germas yang dilakukan pagi hari, ternyata waktunya ini tidak tepat. Nah, berarti ada masalah di masalah waktu. Nah, kalau ada masalah kita lanjutkan dengan analisis, ya. Analisis dilakukan dengan 3 kolom seperti ini. Masalahnya apa ditulis di sini, kemudian dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Jadi kita tulis tadi masalahnya adalah pelaksanaan pemicuan, ya, STBM tadi tidak tepat waktu. Apa penyebabnya? Karena bapak-bapak itu masih bekerja kalau pagi hari, jadi makanya banyak yang tidak bisa hadir, banyak yang yang masih bekerja. Jadi rencana tindak lanjutnya, misalnya jadwal berikutnya untuk melakukan pemicuan itu dirubah menjadi sore hari, jadi dilakukan perubahan jadwal, ya.
Dan RTL yang hanya satu kolom ini belum bisa dikerjakan karena belum jelas tentang 5W1H-nya. Karena itu RTL yang pendek ini perlu dipanjangkan ya. Nah, RTL yang panjang seperti ini, jadi ada nomor, kegiatan, tujuan, sasaran, tempatnya, waktunya, pelaksanaannya, biayanya, dan gitu. Nah, kita masukkan ke sini, misalnya nomor 1, kegiatan tadi perubahan jadwal pemicuan, ya, tujuannya kakak bisa hadir di pemicuan, kemudian sasarannya itu kakak, ya, waktunya atau tempatnya di Balai Dusun, ya, waktunya kita buat misalnya 20 Desember tahun 2022, kemudian pelaksananya sanitarian, biayanya ya ini misalnya tidak ada untuk pemicuan ya. Kemudian kalau ada sesuatu kita tulis di sini ya. Jangan lupa kalau ini tidak perlu biaya berarti langsung bisa dikerjakan, tetapi kalau perlu biaya nanti perlu dimasukkan di RUK, kemudian nanti dibuat RPK-nya. Kemudian untuk evaluasi ya, jadi setelah dilakukan monitoring juga perlu dilakukan evaluasi tentang kegiatan Kermasnya. Jadi evaluasi caranya dibuat format seperti ini, bisa membandingkan target dengan cakupan ya, membandingkan kegiatan sebelum dan sesudahnya, atau membandingkan antara yang diharapkan dan kenyataannya. Itu nanti akan timbul kesenjangan. Kita beri contoh sekarang membandingkan antara target dan cakupan. Jadi cara membuat evaluasi tadi ada beberapa cara. Kita berikan contoh yang membandingkan target dan cakupan. Ya, kita buat di sini nomornya 1, kegiatannya misalnya kegiatan pemicuan STBM ya. Targetnya 100% ya, cakupannya ternyata 60%, berarti ada kesenjangan minus 40% ya. Kalau ada kesenjangan berarti perlu dianalisis ya. Analisis dengan sekali lagi 3 kolom seperti ini, masalahnya ditulis di sini, penyebabnya apa, dan rencana tindak lanjut ya. Tentang cara memonitoring dan cara analisis ini kita sudah membuatkan video tersendiri ya. Nanti di situ kita jelaskan panjang lebar. Jadi kalau Bapak Ibu belum paham tentang caranya menganalisis, nanti bisa melihat di video yang khusus tentang monitoring dan evaluasi. Jadi masalah kita pindahkan ke sini ya, misalnya cakupan pemicuan kurang dari 40% ya. Kemudian penyebabnya apa ya? Kakak tidak mampu membuat jamban ya. Jadi STBM ini tidak jalan karena kakaknya tidak mampu. Lah rencana tindak lanjutnya ya kita beri contoh dibentuk arisan jamban ya. Sekali lagi RTL yang hanya satu kolom ini perlu dilengkapi dengan 5W1H ya, atau kita buat menjadi RTL yang panjang. Jadi ada panjangnya seperti ini, kemudian ada nomor, kegiatan, tujuan, sasaran, tempat, waktu, pelaksana, biaya, dan keterangan ya. Kita berikan contohnya tadi ya. Nomornya 1, kegiatan pembentukan arisan jamban ya. Tujuannya ada agar keluarga mempunyai jamban sehat. Sasaran siapa? Kepala keluarga. Tempatnya di mana? Balai Dusun. Waktunya kapan? Kita buat misalnya bulan Desember tahun 22. Pelaksananya siapa? Sanitarian. Biayanya berapa? 5 juta misalnya. Nah, kalau ada biaya berarti ini harus dimasukkan ke dalam RUK ya. Jadi sekali lagi kegiatan itu ada 2, ada yang perlu biaya dan tidak perlu biaya. Yang tidak perlu biaya langsung bisa dikerjakan, tetapi yang perlu biaya itu perlu dimasukkan ke dalam RUK. Jadi kegiatan ini perlu dimasukkan dalam RUK ya. Jadi RUK itu kolomnya hampir sama dengan RTL, jadi tinggal kita masukkan aja nomornya 1, kegiatannya pembentukan arisan jamban, tujuannya agar keluarga mempunyai jamban, sasarannya kepada keluarga, tempatnya Balai Dusun, waktunya di bulan Desember ya 22, kemudian pelaksananya sanitarian, biayanya 5 juta. Nah, kalau sudah dimasukkan RUK nanti tinggal menuju persetujuan.
agar kalau sudah disetujui nanti dirubah menjadi RPK. Begitu Bapak Ibu tentang tutorial Germas. Mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini masalah Germas bisa menjadi jelas. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri subscribe ya, beri like ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas ya tolong menulis di komen, dan tolong dibantu share agar video ini bermanfaat untuk keluarga yang lain ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.